أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang kita mendengar orang berkata, kalau bersedekah jangan mengharap balasan, jangan ngarep-ngarep begitu. Kalau kita bersedekah, memberi, berinfak, udah jangan ngarep-ngarep, udah sedekah aja gitu. Apakah salah orang yang ngomong seperti itu? Lalu bagaimana sebenarnya Islam menjawab tentang ini? Bersedekah dengan mengharapkan balasan dari Allah bukanlah masalah. Kenapa? Karena memang sudah janji Allah sendiri di dalam Al-Quran. Jadi mereka melakukan sesuatu di ajlillah karena ada penjelasan Al-Quran. Misalnya, orang yang berbuat baik atau bersedekah pengen dibalas 10 kali lipat. Apa kata Allah di surah Al-An'am ayat 160? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, kata Allah, فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, maka baginya pahala 10 kali lipat, 10 serupa dengan yang ia perbuat. Dan barang siapa yang berbuat satu keburukan, maka ia tidak akan dibalas kecuali yang hanya yang serupa itu, artinya dibalas dengan satu. Inilah kemurahan Allah kepada kita. Kalau kita berbuat baik dibalas 10, kalau nggak baik hanya dibalas yang nggak baik itu hanya 1 gitu. Ini satu ayat tentang bagaimana Allah memberikan pahala sampai 10 kali lipat. Kemudian tentang sedekah di surah Al-Baqarah ayat 245 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Di sini menurut saya Allah luar biasa ya. Allah tidak menggunakan kata barang siapa yang berinfak, tidak. Barang siapa yang memberi, tidak. Barang siapa yang bersedekah, tidak. Ayat ini menggunakan kata barang siapa yang meminjamkan, memberi pinjaman kepada Allah. Masa iya Allah butuh pinjaman? Tidak kan? Tetapi sangat halus sekali. Artinya orang yang memberi di jalan Allah atau yang bersedekah itu seakan-akan memberi pinjaman kepada Allah, sehingga Allah harus mengembalikan. Apa kata Allah? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan melipat gandakan dengan melipat gandakan yang banyak. Nih, ini ayat bagaimana orang yang memberi, yang berinfak, yang bersedekah punya hak istimewa untuk dikembalikan. Oleh karenanya memang seringkali kita dengar tentang logika memberi, logika sedekah dengan logika ekonomi, logika bisnis tidak pernah ketemu. Kenapa? Kalau bisnis kita mengeluarkan uang, dalam ekonomi kita mengeluarkan uang, itu berkurang. Tetapi dalam sedekah kita mengeluarkan uang, itu insya Allah bertambah. Kenapa? Karena memang Allah berjanji, fayudha'ifahu. Oleh karenanya ketika ada orang berharap lebih, berharap ada balasan dari Allah, maka mereka sejatinya sedang mengikuti ajaran Al-Quran. Apalagi tentang infak, bapak-bapak, ibu-ibu. Infak, Allah secara khusus menjelaskan tentang infak di jalan Allah itu di surah Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah,
ambatat sab'a sanabil, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam setiap tangkai itu ada 100 biji. Ini gambaran kita akan dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Bayangkan kalau kita mendermakan harta kita di jalan Allah. Bahkan di sini masih dilanjutkan dengan ayat wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi orang yang Ia kehendaki. Artinya bisa saja masih lebih dari itu. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas serta Maha mengetahui. Nah, oleh karenanya ayat ini memberi penjelasan kepada kita, memberi gambaran bahwa pentingnya sedekah, pentingnya infak, dan keluar biasaan Allah dalam memberikan janji dalam menumbuh kembangkan sedekah. Allah akan menaikkan sedekah itu. Enggak akan bangkrut. Kira-kira begitulah orang yang rajin bersedekah itu. Makanya di dalam satu ayat, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan akan menumbuh kembangkan sedekah. Lalu bagaimana dengan pertanyaan tadi? Kalau kita ngarap ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak ngarap balasan, apakah boleh, Ustaz? Dalam hal ini tentu hati kita yang akan dinilai. Sejauh mana hati kita berharap kepada Allah. Kalau kita fokus mengharap ridha Allah, maka itulah sejatinya yang terbaik. Jadi bagaimana kalau kita bersedekah tapi ngarap-ngarap? Bolehkah? Yang paling utama dilihat di sini adalah niat. Kalau niatnya li'ajlil khalqi atau li'ajlin nas, karena ingin dipuji makhluk, karena alasan manusia, karena alasan selain Allah, maka dia tidak akan mendapat pahala. Lalu kalau niatnya karena Allah tapi juga pengen dibalas, ini banyak nih kayak ini insya Allah. Jadi bersedekah udah biar dibalas lah oleh Allah. Saya lagi punya kebutuhan yang lebih besar, misalnya dia bersedekah. Bagaimana dengan seperti ini? Syekh Utsaimin masih membagi niat antara Allah dengan selain Allah, antara ridha Allah, artinya memang karena ridha Allah, dan juga karena pengen balasan dari Allah. Kata beliau, kalau ada orang berinfak karena alasan ketenaran, pengen meraih kekayaan, bersedekah biar saya kaya, berinfak biar saya kaya, bukan karena Allah, maka menurut Syekh Utsaimin, Mufti Arab Saudi, ini sia-sia, nggak akan dapat pahala orang yang seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau niatnya campur, pengen mendapatkan ridha Allah, tapi juga pengen dapat balasan nih dari Allah. Misalnya lagi ada kebutuhan nih. Bagaimana? Apakah boleh? Kata Syekh Utsaimin, itu masih bisa dilihat dari seberapa dominan. Nah, kalau yang dominan itu karena kekayaan, bukan karena Allah, artinya saya pengen sedekah biar kaya misalnya, maka itu juga nggak akan dapat pahala. Nah, yang kedua, kalau seimbang juga nggak bagus. Nah, yang bagus itu kalau lebih dominan karena Allahnya, lebih dominan karena Allah. Jadi kalau karena Allahnya lebih dominan, tapi juga dibarengi dengan ada harapan untuk semoga Allah memberi, misalnya, yaitu kata beliau juga nggak apa-apa kalau seperti itu, masih ada pahala. Tetapi tentu pahala yang lebih besar adalah yang murni karena Allah, artinya benar-benar mengharap ridho Allah, tidak ada yang lain. Makanya dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah mukhlisin, dengan ikhlas. Jadi yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan adalah bagaimana keikhlasan kita. Ini yang sangat penting. Nah, bagaimana meraih ikhlas itu? Tentu ketika kita berinfak, bersedekah, kita benar-benar niatkan karena Allah, begitu. Kalau kita masih ngarap yang lain, asalkan kata tadi tidak lebih dominan. Atau yang kedua, caranya begini, kalau sudah mulai muncul kekhawatiran untuk tidak ikhlas, mulai ada rasa kecewa misalnya, aduh saya kok sudah sedekah seminggu tapi kok nggak ada balasannya ya, udah 2 minggu kok nggak ada juga, sudah kita langsung hadirkan biar kecewa ini tidak menjadi pintu masuknya setan untuk menggoda kita, untuk menghancurkan infak kita, sedekah kita. Langsung hadirkan husnudzon kepada Allah, hadirkan prasangka yang baik. Misalnya belum dibalas oleh Allah, udah 3 hari nih saya sedekah belum dibalas, oh mungkin Allah akan balas 4 hari, besok mungkin, atau mungkin minggu depan. Oh, udah seminggu belum dibalas, oh mungkin insya Allah minggu depan lagi, begitu. Oh mungkin bulan depan, udah sebulan belum dibalas juga. Langsung pikirkan yang baik, terus cari pikiran-pikiran yang berbaik sangka kepada Allah. Misalnya, oh insya Allah Allah akan gantikan hal lain yang lebih baik gitu. Atau juga
Oh, mungkin Allah akan membalas tidak di dunia tapi di akhirat. Jadi banyak cara kita menghadirkan husnudzon kepada Allah, berbaik sangka. Dengan berbaik sangka, peluang untuk tidak ikhlas, peluang bahkan untuk kecewa kepada Allah, sehingga menjadi penyebab rusaknya sedekah kita, insya Allah akan jadi terhapus. Peluang itu akan terhapus, sehingga kita akan cenderung lebih murni, lebih ikhlas dalam mengeluarkan infak dan sedekah kita. Begitu seterusnya. Kalau kita bersedekah, berinfak, ada bisikan-bisikan misalnya yang membuat kita agak-agak kecewa, menunggu kok enggak datang-datang balasan, langsung hadirkan pikiran-pikiran positif kepada Allah. Ini insya Allah cara kita untuk, di antara cara kita untuk menghilangkan peluang tidak ikhlas dalam bersedekah. Jadi kalau kita bersedekah ngarep, silahkan, nggak apa-apa, silahkan, tetapi tentu yang paling utama niatkan karena Allah, niatkan untuk mencapai ridha Allah, itu jauh lebih besar pahala kita. Barangkali ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.